Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nafista Nataniela Pramesti di podcast Top Shoot. Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan satu narasumber hebat dari SMKN 1 Boyolangu, yaitu guru pengajar di SMK kita ini yang memiliki yang multitalenta di berbagai bidang. Yaitu langsung saja, Pak Mas An, silahkan. Pak Mas An bisa perkenalan mungkin? Perkenalan, saya Mas An Widodo, mengajar di jurusan DKV. Udah, itu aja. Oke guys, di podcast kita kali ini kita akan membahas tuntas mengenai bisnis rumahan yang dibangun Pak Mas An. Betul Pak Mas An memiliki bisnis rumahan? Ya, UKM lah. UKM, oke. Ya, kecil-kecilan UKM. Oke. Kita bisa mungkin langsung tanya-tanya sekarang Pak? Ya bisa lah. Masa nunggu tahun depan. Oke Pak. Apa sih yang memotivasi Bapak untuk mendirikan usaha las dan aluminium? Betul Bapak? Iya, jadi gini nih, kita bikin usaha itu, kita sebenarnya nggak bikin sih, kita melanjutkan saja. Project itu dimulai dari orang tua kita yang mempunyai usaha las, kemudian kita kembangkan di bidang las, terus kemudian di aluminium dan juga di pembuatan interior aluminium. Itu aja, kita kembangin aja. Oh jadi bisnis turun temurun gitu Pak? Iya. Di mana sih Bapak bangun usaha itu atau mungkin buka usaha itu? Iya, di rumah di Jalan Pahlawan Kedungwaru. Bapak mulai ngediriinnya kapan Pak? Kalau ngediriin kan itu turun temurun dari orang tua. Iya. Saya mungkin mulai menjalaninya ya sejak saya kuliah lah. Ikut jalanin sejak saya kuliah tahun 2000 berapa? 2004. Itu udah mulai jalan. Itu Bapak berarti udah tahu menau ya soal besi, aluminium, las-las kayak gitu? Ya sedikit banyak tahu lah. Tapi juga tetap harus banyak belajar. Gitu. Bapaknya lulusan SMK? Iya dulu SMK. Jurusan apa Pak? Teknik mesin. Siapa saja sih yang ikut andil dalam mendirikan usaha ini? Ya jelas kalau yang mendirikan bapak saya. Nah, jelas itu kan saya tinggal melanjutin apa yang sudah dirintis orang tua. Jadi ya mungkin bagi apa itu anak-anak muda kadang kan ego ya, ego. Saya harus mendirikan usaha sendiri. Ya kalau memang ada dari orang tua yang harus dilanjutin, lanjutin aja. Itu memperkecil resiko lah. Gitu. Karena usaha pasti ada resikonya. Kira-kira Bapak punya keinginan nggak buat ngediriin usaha yang lain gitu mungkin? Sementara belum, ini masih 2 ini sudah lumayan, mengajar dan jalanin usaha itu sudah cukup. Sementara sudah cukup itu aja. Sudah lama Pak mengajar di SMKN 1 Boyolangu? Berapa ya? 13 tahun lah. 13 tahun. Bisa ceritain nggak bagaimana perjuangan Bapak dalam mempertahankan kualitas jasa Bapak? Untuk pertahankan kualitas kan ya sebenarnya gimana ya, kalau untuk mempertahankan kualitas itu kuncinya cuman kita punya apa itu tukang, punya ya tukang yang memang berkualitas juga untuk membuat pekerjaan menjadi berkualitas. Selain itu pemilihan bahan juga harus kita pertimbangkan tentang kualitas bahannya. Gitu aja, enggak ribet kok. Berarti di usaha Bapak itu punya supplier buat ngambil bahan-bahan. Iya. Mungkin dari keluarga ada keluh kesah apa nggak buat, atau mungkin nggak ada waktu buat keluarga karena harus dibagi dari pengajar terus ada usaha juga? Ya ada lah Mbak. Yang jelas kan kita kerja ya untuk keluarga. Ya kerja untuk keluarga ya pasti ada waktu untuk keluarga. Kalau pas repot nggak ada waktu keluarga ya
diusahakan tetap ada. Gitu. Mm-mm. Apalagi ya, mungkin kalau karyawan, dari karyawan itu Bapak memerlukan karyawan yang banyak gak? Banyak sedikit tergantung besar kecilnya project Mbak. Kalau projectnya lagi repot banyak ya kita rekrut karyawan banyak, tapi kalau enggak ya kita rekrut karyawan juga enggak banyak juga. Ya tergantung kebutuhan saja lah. Itu jadi fleksibel. Kalau kalau lagi banyak ada project banyak gitu, Bapak juga ikut turun tangan, Pak? Dalam artian Kayak ikut membantu mungkin, maksudnya kayak ikut apa ya, membuatnya atau mungkin gimana gitu, atau karyawan aja yang turun tangan dalam artian semua project pasti turun tangan, tapi dalam artian turun tangan secara teknis ataupun enggak itu kan berbeda. Kalau memang sudah tukang ahlinya ya pekerjaannya setiap hari kita arahkan sekali 2 kali sudah, kita nggak perlu turun tangan gitu. Tapi kalau turun tangan dalam hal manajemen kan itu pasti. Mm-mm. oke oke oke, paham, paham. Kalau berarti dari berapa sih Pak karyawan tetapnya, karyawan yang apa ya, yang benar-benar itu gitu? Kalau di kelas kalau kami kan usaha kecil Mbak ya, jadi UKM itu kita punya karyawan yang masuk sering itu ya 3 lah setiap hari masuk, 2 atau 3 kadang kebutuhan itu untuk setiap hari proses. Tapi kalau memang pas ada project ya kita bisa tambah karyawan sesuai di kebutuhan project tersebut. Oke. Sulit gak Pak Apanya yang sulit? ngebangun usahanya? Dibilang sulit ya sulit, dibilang enggak juga enggak, ngalir aja lah Mbak. Kalau kita usaha ya kita ngalir, kita enjoy gitu, ngalir aja lah. Karena dibilang sulit juga kalau kita nggak nyoba kan nggak tahu sulit ya. Setelah dicoba jalanin, kesulitan pasti ada, tapi kan juga solve juga, teratasi juga. Bapak di sini ngajar apa Pak di SMKN 1 Malang? Saya ngajar project kreatif kewirausahaan, tapi di program keahlian DKP, khusus untuk DKP aja. Oh, itu kelas 1, 2, 3 atau? Kelas 2 dan kelas 3, di kelas 1 tidak ada, kelas 11 dan 12. Oh, oke oke. Mungkin ada keinginan pindah ke SMK 3 Pak, betul? Enggak, sini aja udah. Bapaknya sangat apa ya? Berarti Bapak terbilang multi talenta dong? Enggak juga Mbak, saya kalau masak masih kalah sama istri saya. Jadi nggak multi talent juga, ya wis talent yang ada kita maksimalin gitu aja Mbak gitu. Nah, gitu, potensi yang ada kita maksimalin gitu aja, nggak juga seperti itulah. Nah itu tadi guys cerita, belum semuanya yang diceritain bisnisnya Pak Mas Andi ini. Bisa kita lanjut nanti, jangan kemana-mana, tetap di podcast Top Shoot.